Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku kelas 4 tema 9 halaman 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, dan 58. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu video ini ya. Oh ya, berhubung ini waktunya Lebaran, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita lanjut videonya. Kita akan langsung menuju ke halaman 48. Nah, di halaman 48 ini ada pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini: sungai dan pohon merupakan salah satu unsur lingkungan alam. Sungai dan pohon memiliki banyak manfaat. Coba sebutkan manfaat-manfaat sungai dan pohon bagi manusia. Yang A, manfaat sungai bagi manusia adalah sumber pembangkit listrik tenaga air, sebagai tempat rekreasi, sebagai sumber mata pencaharian. Airnya dapat digunakan oleh manusia sebagai pengairan atau irigasi sawah. Kemudian yang B, manfaat pohon bagi manusia. Manfaat pohon bagi manusia adalah menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Kayunya dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia seperti membuat kursi, pintu, almari, dan lain-lain. Kemudian sumber pangan bagi manusia, mencegah terjadinya tanah longsor. Selanjutnya kita akan lanjut lagi. Nah, di sini ada tabel. Kita diminta untuk menuliskan sumber-sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan. Nah, di sini kegiatannya adalah bermain layang-layang. Sumber energi yang digunakan angin, perubahan energinya energi angin menjadi energi gerak. Kemudian di sini ada seorang yang menyetrika baju. Ini sumber energinya energi listrik. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi panas. Yang nomor 3, gambar orang sedang ngipasi sate. Sumber energinya adalah energi gerak, perubahan energinya energi gerak menjadi energi panas. Kemudian yang keempat, ini ada orang yang menjemur padi. Ini sumber energinya panas matahari, kemudian perubahan energinya energi panas menjadi energi kimia. Kemudian yang nomor 5, ini ada orang yang sedang memblender buah. Ini sumber energinya energi listrik, kemudian perubahan energinya energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya kita akan lanjut lagi. Nah, di sini ada pertanyaan, carilah contoh pemanfaatan sumber. Carilah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya energi gerak menjadi energi listrik. Itu pembangkit listrik tenaga air atau tenaga angin. Kemudian yang kedua, energi listrik, terus anak panah, energi gerak atau energi listrik menjadi energi gerak. Ini contohnya kipas angin, mesin cuci, dan blender. Kemudian selanjutnya energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika. Kemudian ada magicom atau penanak nasi, dan ada oven. Selanjutnya kita akan lanjut lagi. Nah, di sini ada tabel lagi. Ini kita diminta untuk menuliskan. Berilah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan, dan hasil peternakan yang ada di daerah tempat tinggalmu, kota, kabupaten, atau provinsimu. Tuliskan pada tabel berikut. Nah, ini jawabannya silahkan disesuaikan dengan kondisi
lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing. Ini contohnya saja. Untuk hasil pertanian ada padi, jagung, kacang. Kemudian hasil perkebunan ada jeruk, teh, kopi, dan stroberi. Kemudian untuk hasil perikanan ada lobster, cumi-cumi, udang, ikan, dan kepiting. Untuk hasil hutan ada kayu jati, ada kayu mahoni. Kemudian hasil peternakan ada ayam, sapi, dan kambing. Selanjutnya kita akan lanjut. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan sumber daya alam. Kalau tadi kita diminta untuk menuliskan sumber daya alam yang dapat diperbarui, sekarang diminta untuk menuliskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ini contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di sekitar tempat tinggalmu untuk pertanyaannya. Nah, ini jawabannya juga silakan disesuaikan dengan kondisi tempat tinggal kalian masing-masing. Ini hanya sekedar contoh saja. Yang pertama, bahan tambang organik, ada gas alam, batu bara, minyak bumi, aspal, dan aftur. Kemudian untuk bahan tambang logam itu ada emas, perak, timah, nikel, dan mangan. Kemudian untuk bahan tambang untuk industri itu ada gamping, ada batu kapur, ada gipsum, ada asbes, dan ada fosfat. Sekali lagi, jawaban ini tidak terpaku pada jawaban ini ya, jadi tidak harus sama persis jawabannya. Silahkan disesuaikan dengan lingkungan kalian masing-masing. Selanjutnya kita akan lanjut lagi. Nah, di sini ada kotak. Kita diminta untuk mengisi titik-titiknya. Yang pertama, kekayaan sumber daya alam hayati di provinsi, kota, atau kabupaten tempat tinggalku. Ini contohnya ada jagung, ada kacang, ada padi, ada kedelai, dan ada singkong. Kemudian kekayaan sumber daya alam non hayati di provinsi, kota, kabupaten tempat tinggalku. Itu ada udara, tanah, dan sinar matahari. Ini selanjutnya ada kotak lagi, kekayaan sumber daya alam hayati di desa atau sekitar rumah atau tempat tinggalku. Ada jagung, kacang, padi, kedelai, singkong. Kemudian kekayaan sumber daya alam non hayati di desa atau sekitar rumah atau tempat tinggalku, udara, tanah, dan sinar matahari. Selanjutnya kita akan lanjutkan lagi. Nah, di halaman 55 ini ada peta pikiran tentang sumber daya alam. Yang pertama, apa saja sumber daya alam itu? Jawabannya adalah sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Kemudian yang kedua, mengapa sumber daya alam bisa menjadi modal utama pembangunan? Jawabannya, sumber daya alam dapat dijual dan uang uang hasil penjualan sumber daya alam dapat digunakan untuk pembangunan. Atau bisa dibaca seperti ini ya. Silakan kalau misalnya kakak membacakannya terlalu cepat, kalian bisa bisa pause video ini. Kemudian silakan ditulis jawabannya. Selanjutnya, berikan contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Contohnya hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertambangan. Lanjut, ini ada kotak, kita diminta untuk menuliskan laporan hasil wawancara. Contoh saja, ini namanya Niken. Kemudian untuk narasumbernya, yang pertama ayah, jawabannya tercemarnya udara di sekitar lingkungan. Narasumber yang kedua ibu, jawaban lingkungan menjadi rusak. Narasumber ketiga Kak Beni, jawaban mengakibatkan terjadinya bencana alam. Narasumber keempat Kak Sarah, jawaban lingkungan menjadi kotor. Narasumber kelima Nino, air bersih semakin berkurang. Kemudian narasumber keenam Paman Doni, jawabannya tumbuhan bisa menjadi punah. Narasumber ketujuh Bibi Lala, jawaban terjadinya polusi udara. Narasumber kedelapan Kak Ayu, jawaban udara bersih menjadi berkurang. Kemudian narasumber ke-9 Kak Damar, bisa menyebabkan kepunahan hewan tertentu. Narasumber ke-10 Kak Lani, jawabannya terjadi kerusakan ekosistem.
Kemudian kesimpulannya, akan terjadi akibat buruk jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam. Maka untuk menghindari akibat buruk tersebut, kita harus melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga dan merawatnya. Nah, ini renungannya. Soal yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Jawabannya, saya belajar tentang sumber daya alam dan perubahan energi. Soal nomor 2, manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Jawabannya, saya menjadi mengetahui tentang perubahan energi dan sumber daya alam di sekitar. Kemudian pertanyaan nomor 3, keterampilan apa saja dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Jawabannya, cara memanfaatkan sumber daya alam dan menggunakan energi listrik dengan bijak. Kemudian pertanyaan nomor 4, apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Jawabannya, memanfaatkan sumber daya alam dan menggunakan energi listrik dengan bijak. Nah, yang terakhir, ini ada, apakah kegiatan ekonomi orang tuamu berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam? Jika ya, jelaskan pada kolom berikut. Namun jika tidak, jelaskan juga kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tuamu. Nah, ini alternatif jawabannya. Jawabannya seperti ini ya. Ya, kegiatan orang tuaku berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, yaitu peternakan dengan beternak bebek. Nah, demikian tadi adik-adik sekalian jawaban buku tema 9 kelas 4 di halaman 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, dan 58. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.